Pak. Sebelumnya perkenalkan kami dari kok ini mahasiswa dari IAIN Syekh Nurjadin Cirebon, jurusan Komunikasi Penyiaran Islam. Mungkin saya sendiri Rina Aulia, dan ini teman saya Alamia. Saya Rifa Rifatul. Dan saya Badan Fadila Rahman. Dan saya Muhammadiyah Dagan. Ya, mungkin kami di sini sedikit meminta waktu Bapak sama Ibu ya buat mewawancarai sekitar public relation. Nah, sebelumnya alasan kenapa kami memilih terminal ini untuk dijadikan observasi kami, karena begini ya Pak, menurut kami terminal itu salah satu tempat yang memang banyak dikunjungi masyarakat. Apalagi kan ini bersangkut pautan dengan transportasi ya, yang mana transportasi itu kan sangat penting gitu bagi masyarakat, apalagi transportasi umum. Pasti kan ada masyarakat yang dari luar kota, yang dari dalam kota, yang berpergian gitu lewat transportasi umum ini. Salah satunya dari bis mungkin. Nah, di sini kami mau sedikit wawancarai tentang public relation. Yang pertama mungkin saya mau bertanya nih Pak, bagian apa sih tugas yang paling terlihat dari bagian public relation di sini? Di bagian mungkin humas ya Pak ya, disebutnya humas kalau di seperti terminal kayak gini. Nah, apa sih tugas pokoknya sama fungsi dari tugas ini tuh apa gitu di public relation? Terima kasih atas kunjungannya ya. Tapi sebelumnya saya catat Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Rekan-rekan ya, mahasiswi dari Cirebon ya. Dan yang kedua, kami coba banyak terima kasih atas kunjungan ya. Mungkin kunjungan yang kedua. Tapi pada intinya kami mengucapkan hal yang mungkin akan kami sampaikan itu dalam bentuk edukasi ya. Artinya ketika ada kegiatan yang kaitannya dengan mahasiswa, kami pun sama-sama belajar terkait dengan hubungan masyarakat ya. Kita lihat dulu bahwa fungsi dari terminal. Fungsi terminal itu ada 3. Yang pertama yang kita lihat setiap hari ini itu penanganan ya, manajemen angkutan umum. Itu secara sederhana. Kemudian juga ada fungsi sosial, ya, di mana kegiatan sosial itu bisa dilaksanakan oleh masyarakat ataupun kami di tempat atau di terminal ini. Kemudian yang ketiga itu fungsi komersil. Fungsi komersil lebih kepada bagaimana kita selaku aparatur pemerintah pusat, kebetulan kami ini dari Kementerian Perhubungan, itu bisa mengoptimalkan potensi komersil yang ada di terminal. Itu salah satunya adalah menyewakan kios, stand, ataupun kegiatan yang berkaitan dengan komersil. Nah, terkait dengan fungsi dari humas sendiri ya, kebetulan saya didampingi oleh Mbak Yanti selaku humas ya, petugas pengelola informasi dan data di terminal Harjamukti Cirebon. Terminal Harjamukti Cirebon itu di bawah BPTD, Balai Pengelola Pelayanan Transportasi Darat ya, yang kebetulan itu pusatnya ada di Bandung ya. Itu mempunyai tugas menginformasikan program-program BPTD atau Kementerian Perhubungan kepada stakeholder, kepada masyarakat, kepada teman-teman mahasiswa, apa sih yang menjadi program dan manfaat yang dapat diterima oleh masyarakat, khususnya dalam hal ini angkutan umum atau transportasi. Karena kita diatur dalam Peraturan Menteri Nomor 15 Tahun 2019 tentang penyelenggaraan angkutan umum ya dalam trayek. Jadi kita itu bersama-sama ya dengan rekan-rekan humas maupun rekan-rekan petugas yang ada di terminal menyampaikan apa sih program-program yang disampaikan oleh BPTD atau Kementerian Perhubungan untuk diketahui oleh masyarakat. Karena kan tidak semua masyarakat tahu apa fungsi terminal, kemudian manfaatnya. Nah, salah satu yang paling mendasar yang kami lakukan itu sekarang ini kan zamannya digitalisasi online atau media ya.
Nah, ini menjadi salah satu concern kami untuk bisa menyampaikan via apakah itu media sosial IG, kemudian juga dan media sosial yang lainnya yang sekiranya itu bisa dijangkau oleh masyarakat pengguna media sosial. Tapi kita juga tetap memperhatikan bagian dari masyarakat yang tidak menggunakan media sosial. Tapi lebih efektif kita menggunakan media sosial seperti itu. Barangkali apa yang katakan ini? Ya. Oh, berarti dari terminal sendiri juga udah merambah ke dunia media sosial ini. Mungkin udah ada apa aja di media sosialnya? Iya, betul sekali. Sekarang ini kalau kita tidak bersentuhan ya dengan media sosial, kita akan ketinggalan. Baik itu informasi maupun pesan dari kita kepada masyarakat. Sekarang ini sebagian besar orang itu sudah menggunakan media sosial. Barangkali Indonesia itu kan paling besar nih. Yang paling banyak menggunakan media sosial itu Indonesia. Nah, ini adalah salah satu celah kami untuk menyampaikan melalui media sosial. Salah satunya adalah Instagram. Kemudian ada Facebook. Kemudian ada juga YouTube. Ya, kemudian juga email dan lain-lainnya. Yang sekiranya itu dapat menyambung kami dengan masyarakat, dengan stakeholder, sehingga program kami itu dapat tersampaikan kepada masyarakat. Dalam pelayanan untuk masyarakat yang ingin menggunakan transportasi di sini itu ada prosedur pelayanannya seperti itu nggak Pak? Ya, betul sekali. Di kita itu namanya SOP, yaitu Standard Operation Procedure. Nah, itu misalkan nih masyarakat ini mau naik kereta, ya kan? Tentunya apa sih yang dilakukan? Ya, kita berharap yang pertama bahwa posisi terminal ini di Cirebon ini kan bahwa ada terminal lama, terminal baru. Ya. Dan jangan lupa yang namanya terminal itu kita punya kewenangan nih. Kewenangan kami itu hanya di dalam terminal sesuai dengan undang-undang atau aturan. Nah, untuk itu yang pertama ketika masyarakat akan menggunakan transportasi yang berkaitan dengan terminal, setelah ada terminal baru, masyarakat masuk ke terminal baru. Kemudian kira-kira mau kemana nih? Di situ kan sudah jelas nih. Kita ada istilahnya ada dalam hospitality itu ada yang namanya tidak preventif ya. Kemudian juga kita pengen misalnya juga tahu kemana sih tujuannya itu. Maka diarahkan oleh petugas itu biasanya ke loket. Misalkan nih kita mau ke Jakarta, kira-kira ada kendaraan apa? Di situ tersedia loket-loket, ya, bis jurusan kemana? Dan satu hal lagi yang paling penting itu, di situ harus dicantumkan juga berapa sih biayanya, tarifnya gitu, agar masyarakat tahu. Nah, itu kenapa? Itu adalah standar itu. Nah, kemudian setelah dapat tiket, ya, kami juga sebetulnya punya konsep pos terminal online system. Jadi yang kita harapkan ke depan itu bahwa masyarakat itu lebih kepada online. Kenapa? Kalau online itu masyarakat sudah pasti ya, ada kepastian. Kemudian jadwalnya tepat. Dan satu hal lagi, tidak ada pihak-pihak lain yang memanfaatkan. Karena di terminal online system itu menghindari percaloan dan lain-lain. Tapi mungkin ini juga untuk memberikan kesadaran kepada masyarakat ya. Kadang-kadang kalau menggunakan teknologi itu kayaknya ribet, ya kan? Beda kita yang generasi X misalkan ya dengan generasi Z yang sekarang nih. Mungkin generasi Z nggak masalah itu kan gitu. Itu yang pertama. Iya. Makanya masyarakat juga kita juga siapa juga sih terkait dengan pelayanan yang memang tidak menggunakan teknologi seperti itu. Jadi masih tetap aplikasi, setelah itu baru diarahkan semua di arah tujuannya seperti itu. Tapi pada intinya yang lebih penting lagi adalah bahwa kami menyediakan sarana prasarana untuk memudahkan masyarakat dalam menggunakan transportasi umum seperti itu. Dari yang udah mungkin dijalani, ada nggak sih Pak strategi khusus untuk menarik pelanggan untuk ke terminal ini? Ya, beberapa strategi mungkin kami sudah berupaya ya. Yang pertama itu mungkin kita lihat sendiri bahwa kita juga yang pertama ya, yang terminal itu ada beberapa target sih. Iya targetnya.
bahwa terminal itu tidak hanya sekedar untuk tempat naik turun penumpang, Iya. ya kan? Tapi yang lebih penting lagi adalah ketika terminal itu dijadikan pusat kegiatan naik turun penumpang, itu juga akan mendatangkan faktor lain seperti ekonomi. Itu. Kemudian terminal pun tidak hanya yang tadi saya sampaikan, bisa dijadikan lifestyle, ya. Kemudian bisa juga tempat hiburan dalam arti positif, ya. Iya. Jadi kemudian juga ada hal-hal lain seperti perkantoran, work, ya. Kemudian juga yang lebih penting lagi adalah begini nih, terintegrasi. Integrasi semua angkutan masuk terminal semua. Ketika semua itu terintegrasi, maka beberapa komponen lain seperti UMKM juga naik. Seperti itu yang kita harapkan. Tapi kami juga mengajak nih teman-teman mahasiswa, kalaupun memang ada kegiatan yang kaitannya dengan seni, budaya, atau apapun, boleh dilaksanakan di terminal. Ya tentunya kami akan memberikan kemudahan-kemudahan supaya tadi kita supaya terminal itu ramai atau hidup kembali. Dan satu lagi, menghilangkan kesan bahwa terminal itu identik dengan calo ataupun preman. Iya, banyak yang bilang emang terminal itu tempatnya preman gitu ya, Pak ya. Iya, mungkin itu menjadi hambatan juga ya. Ya, itu adalah salah satu tantangan. Iya, tantangan dan PR buat kita. Tapi tentunya kami nggak sendiri ya. Artinya kami kan punya keterbatasan terkait dengan kewenangan. Iya. Misalkan begini, bisa saja kami mengatakan bahwa calo terminal itu ada di luar. Iya kan sekarang. Tapi tidak mungkin kemungkinan di dalam itu. Kalau memang ada kita coba benahi. Hanya memang kalau kejadian ya, yang sekiranya yang dalam tanda kutip ya kejadian itu kebanyakan di luar. Iya. Fasilitas yang ada kami mencoba untuk melengkapi sehingga orang datang ke terminal itu tidak hanya sekedar untuk naik bus atau lain. Ya kami berupaya untuk melengkapi sarana prasarana yang ada itu tentunya. Kami pun butuh proses sehingga apa yang menjadi harapan masyarakat terkait dengan nyaman di terminal itu dapat. Artinya ketika semua sarana prasarana yang dibutuhkan masyarakat ada di terminal, insya Allah masyarakat akan datang ke terminal. Tidak hanya dari sisi aman saja, tapi juga dari sisi nyaman. Misalkan datang ke terminal dalam kondisi adem. Kemudian ada spot-spot buat masyarakat, buat mahasiswa. Ini khusus mahasiswa nih ya, untuk dapat berinteraksi atau membuat kegiatan di terminal. Misalkan nih, di terminal ini misalkan ya ada wifi gratis gitu. Misalkan nih, dengan lokasi yang dapat kami sediakan, nah para mahasiswa bisa menggunakan fasilitas itu untuk membuat misalkan tugas-tugas sehingga dimanapun ya siapapun mahasiswanya baik dari KIN ataupun dari PT yang lain bisa memanfaatkan sarana prasarana yang ada di terminal. Demikian juga dari sarana prasarana lainnya. Apakah itu toiletnya bersih atau ruangannya bersih, tempat bermain buat anak-anak, ya. Kemudian juga yang kami idamkan rencana ke depan itu ada perpustakaan. Jadi orang tidak hanya sekedar datang, ya itu juga bisa belajar seperti itu. Mungkin kan yang namanya suatu perusahaan ya Pak ya, pasti kan di dalamnya ada bagian gitu, terus kan pasti ada bagian yang paling mengawasinya gitu. Nah, apakah ada satu masa di mana pengawas ini mengadakan evaluasi dari bagian-bagian tersebut, itu misalnya dari public relationnya itu pasti kan di 1 bulan kegiatan apakah ada evaluasinya gitu? Ada struktur organisasi ya yang tentu saja memuat bagian-bagian ya yang struktur organisasi. Nah, dalam struktur organisasi itu memang di kita itu yang paling puncaknya itu ada pengawas. Dulu pengawas satuan pelayanan. Dulu namanya kepala terminal. Jadi jabatan tertinggi di sini adalah pengawas. Kemudian di bawahnya itu ada kepala urusan. Ya, ada 2 di kita itu. Kepala urusan tata kelola. Ya kan, tata kelola ngurusi administrasi kepegawaian.
dan keuangan misalkan, walaupun kita tidak urusan keuangan. Yang kedua, kepala urusan informasi, teknologi dan informasi. Kemudian di bawahnya lagi ada staf administrasi, kemudian ada juga yang shift itu ada regu. Jadi di kita itu yang full 24 jam itu ada yang namanya regu yang dipimpin oleh kepala regu atau dandu. Itu yang mengawasi operasional dan menjalankan operasional yang ada di terminal. Nah, di situ ya memang kita dalam evaluasi ya tidak hanya pada 1 bulan sekali merevaluasi. Tentunya di kami ada kebiasaan juga yang kita bahas, yaitu pada saat apel pagi. Nah, di apel pagi itulah adalah salah satu sarana untuk kita mengevaluasi, mengingatkan kembali terkait dengan kegiatan-kegiatan yang sudah dilaksanakan maupun yang akan dilaksanakan. Nah, ditambah lagi di kami itu ada pelaporan yang rutin. Nah, dari situ akan kelihatan apa sih yang kurang, kemudian apa sih yang belum, seperti itu. Nah, kira-kira ke depan seperti apa gitu kegiatannya. Mungkin seperti itu. Kalau dari terminal ini sendiri udah pernah bekerja sama belum Pak sama mungkin dari pihak PT ataupun dari kalangan mahasiswa universitas untuk mengadakan kegiatan di terminal ini? Terima kasih Mbak, ini pertanyaan bagus nih. Nah, ini sebetulnya terminal Raja Mukti Cirebon itu kan posisinya ada di kota Cirebon ya. Ya. Tapi saya tidak melihat kalau ada di kota Cirebon. Saya pengen menggandeng semua stakeholder, termasuk dari perguruan tinggi. Nah, beberapa perguruan tinggi itu kita jajaki, kita berkunjung. Bahkan dari perguruan tinggi pun sering berkunjung kita. Tapi memang lebih sebatas pada kita memberikan penawaran nih. Artinya ada peluang-peluang yang kaitannya kegiatan yang manfaat ya buat mahasiswa, buat kami. Kita akan coba kolaborasikan. Karena bagi kami yang namanya komunikasi, koordinasi, harmonisasi itu harga mati. Kita nggak bisa sendirian. Iya, benar. Artinya silaturahmi dengan siapapun, misalkan ya setahu saya ya, ketika saya di sini itu yang pertama itu saya masih ingat itu dengan STTC yang pertama. Kemudian juga dengan STMIC IKMI, kaitannya dengan teknologi ya. Iya. Kalau STTC kan kaitannya dengan apa namanya sarana prasarana nih. Ya apa arsitek kan itu. Kira-kira ke depan term itu seperti apa sih? Dari sisi teknologi dengan STMIC IKMI. Kemudian dari UGJ. Oh iya. Dari UGJ dengan ITB. Wah. Dengan ITB. Kemudian dengan IAIN dong, pastinya kan. Pastinya. Iya. Dan juga PT-PT lain yang memang istilahnya aware ya care ya. Ditambah lagi kita juga membuka nih, kira-kira ada prodi-prodi yang bisa dikerjasamakan. Misalkan dari teman-teman PT itu, Pak, kami akan mengadakan PKL, gitu ya. Enggak, silakan. Tapi disesuaikan dengan kondisi oleh terminal. Misalkan di kita itu kan misalkan atau di PT itu ada jurusan teknik ya, kan nggak mungkin istilahnya itu PKL di terminal karena di kita tidak ada kaitannya dengan teknik ya, kecuali pengujian ya kan. Tadi kita itu lebih kepada bagaimana uji kendaraan teknis dan layak jalan yang ada misalkan paling dari apa namanya Tegal ya, Poltek ya, Poltek Tegal gitu. Itu kan biasanya sering ke sini. Demikian juga dari Sekolah Tinggi Transportasi Darat. Nah, untuk yang umum juga banyak sih. Tapi kita tidak bisa menyebutkan satu persatu ya. Tapi kita juga mencoba membuka diri kepada PT yang ada di Cirebon nih. Kira-kira apa sih yang bisa diambil manfaatnya oleh mahasiswa? Ya tidak hanya masalah PKL, tapi juga kegiatan lainnya yang tadi saya sebutkan. Silakan barangkali dari teman-teman mahasiswa itu punya apa namanya hobi ya yang positif, apakah musik atau apa bisa dimanfaatkan di terminal seperti itu. Tapi tentunya kalau untuk mafalah kita nggak bisa ikut juga ya. Kalau misalnya terkait ada yang kerja sama dengan terminal ini tuh bisa hubungin ke siapa sih Pak? Kami di bawah secara struktur kami di bawah BPTD. Nanti bersurat langsung ke kepala BPTD ya. Nanti di situ bisa MOU terkait dengan kegiatan apa sih yang bisa dikerjasamakan.
Nah ini juga memang sudah beberapa PT yang sudah MOU seperti itu dengan kita. Kalau dengan rekan-rekan mahasiswa yang misalkan di apa namanya dulu itu himpunan mahasiswa ya, dulu zaman saya kuliah itu, misalkan dengan seni mangga tidak harus terlalu inilah, tapi tetap untuk konten administrasi ya kita bersurat itu juga sebagai pembelajaran, ya kan, walaupun kita kasarnya itu sudah dekat, tetap syarat administratif harus ada seperti itu. Cuman itu saja, karena dari sisi edukasi ya, dan itu kan masuk misalkan ke sosial, sosial itu di kita kebetulan tidak ada yang namanya retribusi apapun, kecuali yang kaitannya dengan apa namanya fungsi dari ekonomi ya. Nah itu ada yang namanya sewa untuk misalkan kios atau tempat tiket, fungsi komersilnya itu ada. Tapi kalau untuk sosial tidak ada sama sekali. Bahkan fasilitas itu kami buka seluas-luasnya untuk masyarakat ya, untuk memanfaatkan dengan sebaik-baiknya. Tapi manfaatkan juga, kita harus menjaganya juga seperti itu. Terima kasih banyak Pak, sangat menarik sekali mungkin bagi mahasiswa yang mau berkegiatan di sini. Mungkin dari teman-teman ada yang bertanya terkait terminal ini Sudah gitu. cukup. Ya kalau ya ini saya tambahkan lagi, mungkin kalau dari teman-teman KPI ini mau ngadain kegiatan ya yang sifatnya sosial atau edukasi, jangan suka-suka datang ke terminal ya. Ya anggap saja bahwa ini adalah tempat pembelajaran ya di luar selain di kampus. Mungkin dari mbaknya, Mbak, Iya. ada yang mau disampaikan, dia ditambahin. Ada cukup. Coba aja. Yang lagi. Cukup gitu. Oh, mungkin terima kasih banyak Pak Imam dan Bu Yanti ya telah menyempatkan waktunya untuk melakukan kita berbincang wawancara sedikit yang terkait terminal ini. Semoga dari target dan juga sasaran yang ingin dibawa terminal, terutama fungsi dari terminal itu sendiri ya Pak, semoga dapat terjalani dan juga kegiatannya selanjutnya mungkin lebih baik lagi dan sukses selalu Pak. Terima kasih. banyak Pak. Amin ya. Satu hal lagi kan dengan ada kegiatan ini ya, mudah-mudahan ada simbiosis mutualisme gitu. Kami pun menyampaikan pesan sponsor ya, bahwa sebetulnya terminal Cirebon itu kalau di dalamnya sudah aman ya, nyaman lah gitu, walaupun parameternya tidak senyaman seperti di supermarket ya. Iya. Beda deh, Pak. Betul. Tapi walaupun demikian itu juga menjadi apa namanya perhatian kami juga Pak. Ya adik-adik semua ya. Bahwa tolong sampaikan juga masyarakat, ke teman-teman mahasiswa, tata cara berlalu lintas, tata cara bagaimana sih naik angkutan umum. Ya kami harapkan itu masuk terminal. Jangan sampai ada permasalahan di terminal itu banyak itu ya banyak apa namanya hambatan itu kan di luarnya, tapi di dalamnya itu kan lebih ya aman lagi.